Halo guys, welcome back to YouTube channel Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB. Apa sih RAB itu? RAB itu adalah suatu dokumen yang berisi tentang biaya pekerjaan yang berada di suatu proyek. RAB ini biasanya itu digunakan dalam tender-tender yang ada di dunia, di Indonesia, yang semuanya itu menggunakan RAB. Jadi RAB itu adalah acuan kita untuk membangun sebuah proyek konstruksi maupun non konstruksi. Tapi di sini kita akan membahas RAB konstruksi. Di RAB konstruksi itu sangat penting perannya karena RAB itu adalah acuan utama kita dalam menentukan berapa sih harga proyek tersebut, yaitu entah proyek jalan, jembatan, irigasi, dan gedung. Nah, di RAB itu terdiri dari volume, terus daftar upah bahan alat, analisa harga satuan pekerjaan, lalu ada TKDN, yaitu tingkat komponen dalam negeri, dan selanjutnya ada RAB, rencana anggaran biaya, yang terdiri dari volume dikali dengan harga satuan pekerjaannya atau AHSP-nya. Nah, oke. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal perhitungan RAB pekerjaan dinding penahan tanah, dinding DPT. Nah, di sini studi kasusnya adalah dinding penahan tanah. Nah, bisa kita baca dulu. Sebuah pekerjaan dinding penahan tanah akan dibuat sesuai gambar rencana. Pekerjaan tersebut terdiri dari urukan pasir, pasangan batu kali, plasteran, dan acian, serta urugan limestone atau batu kapur. Diketahui ukuran dan pondasi lapisan pendukung mengikuti gambar kerja, sedangkan panjang pondasi sesuai kebutuhan bangunan. Berdasarkan data tersebut, hitunglah volume masing-masing pekerjaan, kemudian susun rencana anggaran biaya dengan menggunakan harga satuan bahan upah dan alat yang berlaku di lapangan. Oke, di sini sudah ada gambarnya ya teman-teman, ini sudah ada gambar acuannya. Mungkin bisa kita ini aja guys. Kita langsung aja, ini saya sudah membuat formatnya ya guys. Ya sebisa mungkin kalian sudah membuat format. Nah, ini ada nama proyek dan panjangnya itu saya tentukan 101 meter ya guys. Oke, selanjutnya itu adalah kita mengisi nomor ini atau WBS. Kita isi nomor ini kan WBS. WBS itu adalah work breakdown statement. Ya, kita isi saja atau kode ya guys, kode-kode pekerjaannya. Kalau menurut saya itu kita isi saja dengan satu. Satu itu adalah kita ketik satu dan uraian pekerjaan namanya pekerjaan dinding penahan tanah. Oke, ini tidak mau kita wrap teks. Oke, sudah turun ya guys. Lalu selanjutnya kita masukkan ya guys. Di RAB ini kan kita akan menghitung yang pertama itu adalah volume galian. Jadi galiannya itu ini bisa kita cek ya. Nah, ini galiannya itu kan ada di sini nih, di bawah tanah asli. Jadi kita akan menghitung galian yang ada di sini dari tanah asli ini ke bawah sampai ke urukan pasir. Kita akan menghitung. Yang pertama kita menghitung itu dulu guys. Oke, kita ketik 1.1. Nah, ini untuk pekerjaan galian tanah. Oke, dalam membuat RAB ini kita harus memasukkan sketsa nih. Ini ada kolom sketsa, mungkin kita bisa masukkan ya guys. Langsung aja kita insert. Kita insert pictures. Oke, kita cari guys. Nah, ini gambarnya. Oke, ini gambar kita bisa masukkan ya guys. Nah, ini gambar setidaknya cukup lah ya guys. Oke, pekerjaan galian tanah. Nah, ini jangan lupa kita tulis satuan pekerjaan galian tanah itu satuannya adalah meter kubik. Oke, kita tulis M3. Oke, mungkin di sini kita akan tulis
M3 itu. Oke, kita akan tulis di sini adalah P itu untuk panjang, lalu untuk T itu untuk tingginya, lalu L untuk lebarnya, karena ini adalah meter kubik. Oke, yang pertama pekerjaan galian tanah itu bisa kita cek ya. Pekerjaan galian tanah itu terdiri dari berbentuk persegi ya guys. Nah, kita asumsikan ini sebagai balok yang memanjang. Nah, dengan lebar 0,3 atau 30 cm, kita ketik 0,3. Lalu tinggi dari galiannya ini adalah 0,25 ya guys. Jadi 20 cm untuk galian batu kalinya dan 5 cm untuk urukan pasirnya. Ketik 0,25. Nah, untuk panjangnya kita sudah tentukan yaitu 101 meter. Oke. Nah, dalam menghitung RAB jangan lupa ya guys, nih kalian kalau hitung perhitungannya ini itu harus sama ya, satunya kalau meter, meter semua, kalau sentimeter, sentimeter semua, jangan sampai berubah-berubah. Nih, oke. Oke. Nah, ini sudah keluar ya guys. Jadi tinggal masuk ke sini saja. Sudah masuk, mungkin kita bisa bold saja ya untuk WBS-nya ini. Oke, lalu selanjutnya adalah 1.1 guys. 1.2 sorry. 1.2 itu adalah pekerjaan urugan pasir guys. Nah, ini satuannya M3. Mungkin kita rapin aja guys, kita tambahin aja. Nah, biar rapi guys. M3 sama ya. Untuk perhitungan volume ini kalian tuh bisa bebas, terserah kalian mau simpel seperti saya atau kalian deskripsi kayak mungkin tulis panjang, kali tinggi, kali lebar, itu tidak apa-apa. Tapi kalau saya buatnya yang simpel-simpel aja. Panjang, tinggi, lebar. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat ya di soal ya guys. Nih, urugan pasir itu tingginya 0,05. Lebarnya 0,3, panjangnya tetap 1 meter. Kita ketik. Ini 1, tingginya 0,05, lalu lebarnya itu 0,3. Oke, tinggal kita samain aja guys rumusnya guys, sama dengan ini kali ini sudah sama, kita sama dengan ini gini lagi set. Nah, kenapa nih kenapa saya naikin sama dengannya itu ke sini? Alasannya itu yang utama karena kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi dalam pembuatan RAB itu penting banget kita menggunakan rumus VLOOKUP guys, karena sangat memudahkan kita dalam menyusun RAB. Lanjutnya kita 1.3. Nah, 1.3 ini adalah ada pekerjaan pasangan batu kali. Kita cek ya, nih ada pasangan batu kali dengan perbandingan 1 PC 5 PP. Nah, ini di pasangan batu kali ini lumayan tricky nih guys untuk menentukan hitungan volume. Jadi batu kali itu kita kan bentuknya ini tidak persegi ya. Jadi di bawah ini ada persegi panjang, lalu di atas ada setengah trapesium. Jadi dalam perhitungan volume itu kita harus paham betul gimana nih cara kita menghitung volumenya. Jadi jangan semena-mena langsung saja kita putuskan ini bentuknya persegi gitu, jangan. Tapi kita harus bisa sedetail mungkin, serinci mungkin, karena agar kita bisa menang tender guys kalau kita bisa lebih murah lagi harganya ya kan. Kita ketik ya guys ya. Sini ada pekerjaan pasangan batu kali 1 PC banding 5 PP. Nah, oke. Sini sama M3 ya guys. Nah, caranya itu kita akan breakdown guys untuk pekerjaan batu kalinya ini. Pasangan batu kalinya. Yang pertama kita akan ketik aja di sini DPT persegi. Sorry, ini nggak usah huruf besar ya guys ya. Ini kita kecilin aja. DPT persegi. Persegi guys, sudah ditipu-tipu. Lalu ada DPT trapesium.
Nah, bisa kita cek ya. Di sini untuk panjang kali tingginya kali lebar. Nah, jadi kita mungkin kita L1 aja guys, karena rumusnya trapesium adalah alas atas setengah dikali alas atas ditambah alas bawah dikali tinggi guys. Oke, ini kita tulis aja L1. Untuk alas yang satu ini L2. Nah, tapi untuk persegi ini samain aja guys. Gampang. Persegi itu sama kayak tadi. Jadi kita ketik aja nih. Panjangnya 1,1. Tingginya itu 0,2. Nah, lebarnya itu 0,3. Oke. Selanjutnya, nah ini kita masukin aja guys rumusnya guys. Ini bisa kita langsung copy aja. Nah, lanjut selanjutnya itu panjangnya sama nih. Untuk DPT trapesium kita panjangnya sama ya guys. 1 meter. Tingginya itu kita bisa cek ya. Tingginya itu adalah 0,4. 0,4 ya guys. 0,4 bisa kita ketik aja. 0,4. Nah, luas L lebar 1 itu kita adalah kita masukkannya 0,3 dulu guys. Lebar 1 0,3. Lalu lebar 2 itu kita masukkan yang atas 0,25. Nah, oke, bisa kita pastikan, mungkin kita bisa cari dulu guys. Kita pastikan apakah sesuai atau tidak sesuai ya guys. Luas tengah trapesium. Kita cek dulu guys. Sini bisa kita cek ini. Nah, sini ada rumus-rumusnya ya guys ya. Bisa kita cek aja guys. Mungkin kita pakai yang nih, kita bisa cek dari acuan ini. Nah, nih luas trapesium siku-siku adalah setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali JK plus LM. Jadi alas atas, luas lebar atas ditambah lebar bawah kali tinggi. Oke. Langsung aja nih kita kerjain nih. Nih caranya gini. Rumusnya itu kita menghitung trapesiumnya dulu ya guys. Setengah dikali luas lebar bawah lebar 1 ditambah lebar 2 kan dikali tinggi. Oke, sudah cukup. Lalu kita kali lebar. Nah, kali panjang, kali panjangnya. Kita enter. Nah, ini sudah keluar nih guys. Jadi di sini kita zoom. Nah, kita enter. Nah, ini sudah keluar panjangnya sekian meter. Oke, selanjutnya ini kita bisa tambah sheet dulu ya guys. Nah, selanjutnya adalah kita sudah menghitung ini batu kali sudah kita hitung guys. Kita menghitung urugan kita kan menghitung plesteran dan acian di sini nih. Di atas ini ya, plesteran dan acian. Oke. Plesteran dan acian itu adalah satuannya itu kita ketik dulu ya. Pekerjaan plesteran. Satuannya itu adalah meter persegi. Oke. Nah, di pekerjaan plesteran ini kita akan masukkan karena meter persegi, jadi rumusnya cuma panjang kali lebar saja guys. Panjang kali lebar. Panjangnya tetap 101, lebarnya itu adalah 0,25. Jadi kita masukin 0,25. Oke, sudah ya. Langsung aja guys, rumusnya kita masukin aja langsung. Ini panjang kali lebar. Nah, ini sudah ketemu, langsung aja. Oke, lalu selanjutnya kita tambahkan dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan 1,5. Pekerjaan acian. Nah, pekerjaan acian bersama M2 panjang lebar. Sebenarnya saya tidak usah ditambah P gini-gini lagi, bisa guys, dari atas ini langsung kita tulis itu bisa. Tapi ya lebih baiknya kita tambahin aja biar lebih jelas ya. Sama ya guys, untuk pekerjaan acian itu satuannya sama seperti plesteran. Dengan nah, ini pekerjaan acian sudah selesai. Sudah selesai ya guys ya. Tinggal terakhir kita akan mengerjakan pekerjaan limestone.
Oke, dalam pekerjaan limestone ini, kita itu harusnya menambah, guys. Ternyata saya salah asumsi, guys. Jadi pekerjaan limestone-nya ini sepertinya itu em, oh, tidak perlu ada tambahan guardian karena tanah asli itu ada di sini ya guys, nih di sini, sini ya guys. Jadi kita hanya ada pekerjaan urugan limestone aja guys. Tambahin dulu urugan limestone. Ininya tuh M3. Nah, ini panjang kali lebar kali tinggi. Nah, oke, bisa kita cek sebentar ya guys ya. Kita tebal-tebalkan dulu. Nah, oke. Untuk pekerjaan limestone ini dia itu bentuknya segitiga siku-siku ya guys, segitiga siku-siku. Nah, kita bisa tulis dulu aja panjangnya itu tetap 1,1, lebarnya itu 0,3, tingginya itu 0,4. Nah, oke, kita bisa cari nih. Kita bisa cari ya guys, luas segitiga siku-siku. Nah, set kita cari gambar ya. Nah, ini dia. Setengah kali alas, setengah kali A kali B, setengah kali A kali B. Oke, langsung aja kita tulis. Sama dengan caranya setengah 1/2 dikali A. A-nya itu adalah mungkin 0,4 dikali 0,3 dikali panjangnya guys. Nah, sudah ketemu ya. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Nah, ini sebentar kita rapikan, kita praktek guys. Nice. Ini sudah ketemu semuanya nih. Dari volumenya itu sudah ketemu, jadi volume pekerjaan galian tanahnya, pekerjaan urugan pasirnya, pekerjaan pasangan batu kalinya, lalu pekerjaan plesterannya, lalu ada pekerjaan acian dan pekerjaan urugan limestone. Oke, selanjutnya kita akan ke DUBAH, daftar upah bahan alat. Nah, daftar upah bahan alat itu kita harus yang bisa menentukan ya guys, apa sih di project kita tuh perlu upah bahan alat apa aja. Nah, ini saya sudah membuatnya ya sebelumnya, yaitu ada pekerja, ada tukang batu, kepala tukang, lalu ada mandor. Lalu selanjutnya ada batu belah, batu kapur atau limestone, lalu ada pasir pasang, lalu ada pasir uruk, ada semen Portland, dan stemper smooth drum. Nah, ini harga satu yang sudah saya tentukan, satu yang sudah ada. Nah, kalian kalau mau cari ini itu bisa nih, tipsnya kalian bikin RAB untuk pemula-pemula ya, kalian bisa cek itu di Mas Petruk. Nih, saya udah siapin ini Mas Petruk. Nih, kalian bisa cari semuanya di sini. Nah, ini bisa ada kalian kotanya tinggal pilih saja di kota mana ya kan. Ini misalnya saya cari kota Semarang. Nah, kita ada pagar sementara, ada pagar seng gelombang, pagar BSC, semuanya ada guys di sini guys. Atau kita cari di AHSP Cipta Karya 2025, ini ada semua guys tuh. Semuanya ada guys, bisa kita cek semua di sini di PDF ini. Nah, tapi saya itu ada file Excel-nya dari AHSP Cipta Karya. Nah, di sini kalian semua ada guys, semuanya ada guys ini guys. Ini upah bahan. Nah, ini upah bahan udah ada guys, bisa dicek aja. Oke, selanjutnya, nah ini daftar upah bahan alat sudah kita lewati ya, tapi sebisa mungkin kalian harus cari-cari dulu ya guys, daftar upah bahan alat. Nah, selanjutnya kita akan ke analisa satuan pekerjaan. Oke, analisa satuan pekerjaan ini sangat krusial ya teman-teman, karena ini adalah jadi berapa sih harga 1 meter persegi misalnya, 1 meter persegi pasangan batu kali. Nah, itu berapa harganya? Itu kita yang tentukan sendiri di sini. Ini adalah menentukan kita bisa menang tender atau kalah. Nah, itu dia. Kita rapikan dulu guys. Oke. Saya akan membuat AHSP ini dengan acuan acuannya itu Cipta Karya tadi ya. Oke. Di sini kita ada beberapa pekerjaan, yaitu ada pekerjaan galian tanah, urugan pasir, pasangan batu kali, plesteran, acian, dan urugan limestone. Oke. Langsung aja. Kita buka ASP-nya, kita cari ya di file Excel tadi. Nah, kita cari di sini ada banyak banget pilihannya. Insya Allah lengkap ya. Nah, kita cari galian tanah dulu guys yang pertama. Oke.
kita akan cari galian tanah nih. Galian tanah biasa 0 sampai dengan nih untuk volume sampai dengan 200 meter. Nah, kita akan menggunakan ini. Yang pertama kita untuk kodenya kita akan samakan saja ya guys kodenya. Kita hitung RAB, kodenya kita ketik di sini. Set. Lalu untuk nama pekerjaannya bisa kita tulis juga di sini guys. Kita ketik set. Nah, oke, untuk tenaganya itu ada pekerja dan mandor. Oke, bisa kita cari di sini ya. Pekerja, kita copy. Pekerja. Lalu ada mandor guys. Set. Kita copy. Nah, oke, kita rapikan ya guys. Ini yang tidak pakai kita delete dulu guys. Dan juga kita mungkin lalu bahannya tidak ada dan peralatannya pun tidak ada. Berarti bisa kita kosongkan dulu. Bisa kita hapus dulu guys. Set. Nah, set. Oke, kode dan ini pas media diubah ini tidak ada kode ya. Jadi mungkin bisa kita kosongkan aja. Kita kosongkan lalu satuan. Nah, ini dia nih. Sangat penting dalam pembuatan RAB. Kita harus menggunakan rumus VLOOKUP guys. Jadi kalian semua ya kalau mau ngerjain RAB itu harus belajar banget rumus ini guys. VLOOKUP dalam kurung kita tarik sini pekerja. Nah, ini J-nya ini depannya kita kasih dolar guys, biar dia nggak kabur. Lalu selanjutnya huruf tutup. Kita bisa blok aja di sini guys. Nih dari pekerja ini sampai sini. Set. Nah, ini kita kunci ya guys. Lalu selanjutnya ini, nah kita mau menentukan satuan. Satuan itu ada di kolom berapa nih? Kita cek nih 1, 2, 3. Berarti kita cek 2. Nah, lalu kita false. False itu untuk menentukan kita akan mencari data yang sama persis yang dengan yang kita pancing itu, kita enter. Nah, ini satunya 0 berarti ini bukan di kolom kedua. Oke nih. Jadi ini kan kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, begitu untuk mengerjakan untuk menggunakan VLOOKUP. Ini harus kita ketik 3 ini harus keluar. Nah, jadi ini kunci kalian dalam mengerjakan RAB tuh ini guys. Oh, sorry guys, ini saya salah ternyata. Saya samakan. Nah, ini set. Ini langsung aja kita ketik. Nah, koefisien nanti dulu kita mungkin harga satuannya kita cek dulu sini, kita copy juga ini di HD 4 di kolom keempat tadi ya. Nah, ini langsung keluar ya. Nah, mungkin untuk kolom ini bisa kita ganti dengan accounting atau currency guys. Nah, kita accounting aja. Oke. Nah, dari mana saya menentukan koefisiennya? Oke. Koefisien ini saya akan mensamakan dengan peraturan PUPR aja ya guys, karena untuk menghitung koefisien saya masih belum menguasai banget guys. Jadi ini untuk koefisien bisa kita copy aja langsung. Set, kita copy. Nah, udah. Nah, untuk rumus jumlah harga itu adalah koefisien dikali dengan harga satuan. Ini kita kunci aja ya guys. Kunci. Set. Oke. Nih, tambahin. Ini udah di zoom ya. Nah, ini jadi analisa harga satuan pekerjaan itu adalah sebesar 82.600. Nah, ini harusnya ini jangan 0,1 ya guys, ini dikali ini. Nah, jadi ini saya itu tanpa overhead dan profit. Oke, misalkan saya ingin menggunakan profit. Nah, ini saya akan mengisi profit sebesar andaikan sebesar mungkin kita taruh di 10% ya profitnya. Nah, ini jadi 90.000. Nah, oke. Selanjutnya di sheet AHSP ini kita pancing dulu ya. Ini kita keluarkan dulu. Ini dari sini karena nanti untuk memancing selanjutnya ya guys. Kita lebarin dulu karena nggak kelihatan. Oke. Dan ininya itu satuannya M3. Oke. Ini untuk memancing VLOOKUP nanti di sheet RAB. Oke, selanjutnya kita copy aja guys. Ini copy. Dan enter. Nah, oke, selanjutnya kita ada pekerjaan urugan pasir. Kita cari nih. Kita cari urugan pasir tuh di mana? Urugan pasir. Timbunan. Tetap ada timbunan. Ini kembali. Kita cari satu-satu guys. Nah, ini pemadatan pasir. Kita cari ya guys.
Nah ini dia pekerjaan 1 meter kubik urukan pasir uruk volume sama dengan 200 meter kubik tanpa pemadatan secara manual. Oke. Nah, ini bisa kalian pilih ya, guys. Nah, untuk menentukan AHSP ini kalian juga harus sama dengan RKS. Ya, RKS project kalian. Jadi, gimana nih? Kalian ini misalkan kalian nih urukan pasirnya itu di RKS itu mau secara manual atau secara semi mekanis. Nah, itu ada acuannya. Jadi acuan itu harus dari RKS. Jangan seakan-akan tanpa acuan ya, guys. Nih, langsung aja nih, guys ya. Kita copy dulu ini kode dan ini ya. Copy, set, urutan pasirnya ini, set, penggalian deh, guys. Nah, urutan pasir. Lalu selanjutnya, nah ini dia ada apa saja yang kita dalam ini. Ada pekerja mandor. Kita copy. Nah, pekerja mandor sudah sama ya, guys. Ternyata, guys. Nah, kita langsung ketik saja koefisiennya, guys. Nah, koefisien. Nah, jadi untuk koefisien itu dalam bentuk koefisien itu sebenarnya tiap kontraktor atau tiap perusahaan itu beda-beda ya, guys. Tidak semena-mena menggunakan acuan PUPR. Nah, tapi kan kita ini sedang belajar, jadi kita menggunakan acuan PUPR saja yang lebih bisa kita pahami untuk belajar ke depannya. Lalu ada apa saja? Ada pasir uruk kuari. Nah, kayak pasir uruk kuari kita cari ya di DUP. Nah, ini pasir uruk kuari kita bisa copy, masukin sini, set. Nah, ini kita praktek saja ya, guys. Set. Oke. Ini kita rapihin. Nah, ini oke, kode tidak ada. Ini bisa kita copy aja, guys. Oh, ini nggak sabar, kita copy aja dulu. Nah, yang 3 ini bisa kita rapikan. Nah, lalu selanjutnya untuk koefisien. Koefisiennya itu adalah sekitar 1,2, guys. Copy. Set. Nah, ini dia. Nah, ini sudah ketemu harga urugan pasir 1 meter kubik. Nah, ini dengan harga 344.000, guys. Ininya, guys. 3. Nah, ini sama ya dengan cipta karyanya. Oke, selanjutnya kita akan volume pasangan batu kali, guys. Oke, kita akan copy dulu nih, guys ya. Nah, kan batu kali kita cari pasang batu kali itu ada di pondasi. Nah, ini batu belah. Oke, pertama kita akan cari yang sesuai dengan soal kita, yaitu soalnya itu adalah batu kali 1 PC 6 pp 1 PC. Oh, ternyata 1 PC 6 pp, guys. Kita salah lihat kita. 1 PC 6 pp. Oke, 1 PC 6 pp. Kita cari nih, ada banyak buat pilihan di sini. 1 PC 6 pp. Nah, pasangan batu belah campuran secara manual, guys. Nih bisa kita cari. Oke, bisa kita buat. Sabar, kita tambahin sini. Kita tambahin sheet karena tadi ada 3 ya, ada 3 ini. Pasti ada stretch ini ya. Bisa kita hapus dulu aja. Nah, oke. Ini apa saja yang diperlukan? Yaitu pekerja, tukang batu, dan mandor. Pekerja, tukang batu, dan mandor. Oke. Pekerja, tukang batu, dan mandor. Sudah kita masukin ya, guys. Nah, ini kita isi dulu. Nah, ini bisa kita tarik. Nah, oke. Kita tinggal cari koefisien tukang batu dulu, guys. Sebesar 0,5. Oke, ada 0,5. Oke, ini untuk peralatannya apa saja nih yang kita perlu ini. Cek dulu, guys. Ada batu belah, semen Portland, dan pasir pasang. Oke, batu belah, kita cari batu belah, semen Portland, dan pasir pasang. Ini kita langsung praktek. Nice. Ini udah kita naikin, guys. Nice. Ini kita hapus.
Kita ketik lagi ya nomor urutnya, kita samain itu dong. Oke, nah untuk koefisiennya kita samakan aja guys, kita langsung aja set. Wow, nah nih, jadi untuk pasir urut, oh ya sorry, kita belum ganti namanya guys, kita ganti dulu namanya nih, kode dan namanya kita ganti guys. Ini sangat penting ya nanti karena bisa ke double, jangan lupa nih. Saran batu belah pondasi 1:6. Nice, kita save dulu ya. Oke, selanjutnya adalah pekerjaan Plesteran dan ASEAN. Oke, kita cari ya, kita cari ASP-nya, kita copy dulu aja guys, copy. Nah, kita cari sini adalah Plesteran Aceh. Plesteran Aceh itu kalau nggak salah itu ada di dinding penantan ada guys, ada di pasangan dinding. Ini ada Plesteran Aceh. Oke, kita cek ya. Kita akan menggunakan plesterannya itu, apakah ada speknya? Plesterannya itu 1 pp 1:5. 1:5 guys, plesteran 1:5 guys. Kita cari. Nah ini plesteran 1:5 ya. Kita copy dulu kode-kodenya, kita nggak kelupaan nanti. Sorry, ini salah guys, tadi 1:6 guys, berarti ini yang ini, sorry. Nah, salah ngopi saya guys, salah ngopi kode. Mana nih? Oke, selanjutnya kita cek apakah sama. Ini ada pekerja, tukang batu, tukang dan mandor. Oke, kita nambah 1 sheet lagi, yaitu adalah kepala tukang. Jadi kita masukin. Ini kita masukin. Kita hapus dulu ya guys. Nah, masukin oke. Ini udah sudah masuk ya koefisiennya. Lalu selanjutnya semen Portland dan pasir pasang. Yang digunakan semen Portland. Yang akhirnya batu belah kita hapus aja. Set, ini kita ketik 1. Nice, koefisiennya langsung kita copy guys. Aduh. Set, nah sudah ketemu 48.000 ya guys harganya. Oke, ini apakah, nah ini koefisien sudah sesuai kan, sudah ada semua koefisiennya. Coba kita cek lagi ya. Jadi saya lupa memasukkan koefisien ini guys. Nah, sudah ya guys, sudah semua koefisiennya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Plesteran kita akan selanjutnya acian, pekerjaan acian. Kita masukin acian guys. Oke, kita cari acian. Dan siklop. Oh ya, maaf, kita cari dulu. Nah, acian nih sudah ketemu, copy langsung. Oke, di acian ini ada apa saja? Tukang batu, patung, oke sama ya. Kita copy koefisiennya saja. Yang pertama ini untuk tenaganya itu copy koefisiennya. Nah, selanjutnya untuk bahannya itu ada apa saja? Hanya semen Portland. Semen Portland saja ini kita hapus. Nah, ini nanti kita zoom. Nah, ya sudah ya guys. Dengan koefisien 1,3, dengan koefisien 3,25. Kita copy. Set. Nah, sudah ketemu, kita save. Oke, acin sudah, semuanya sudah. Nah, oke, selanjutnya adalah nih, adalah urugan limestone. Nah, oke. Urugan limestone. Kita cari ya urugan limestone tuh mungkin di kalian atau timbunan pemadatan mungkin ya.
Tanah biasa, tanah lempung, ada batu kerikil lah nih, pemadatan tanah nih. Nah ini mungkin kita bisa asumsikan ya guys. Menurut, nah ini sabar, kita cari dulu di bawah timbunan dan pemadatan. Nah ini bisa kita asumsikan. Sebentar, kita cari dulu ya guys, apakah ada yang sama persis atau tidak ada guys. Pembongkaran, galian tanah, persiapan timbun. Mungkin kita bisa samakan aja ya, karena saya sudah mencari-cari bahwa kalau pemadatan limestone atau urugan limestone tidak ada, jadi kita mungkin bisa kita pakai ini aja, kerikil nih guys ya. Kita pakai ini aja, kita pakai ini asumsikan. Tapi ini jangan kalian tiru dulu ya guys, karena saya emang belum nemu aja nih, karena saya masih pemula aja. Nah nih kita pakai yang ini aja guys ya, yang sudah saya tandain ini. Kita selanjutnya kita copy dulu guys. Copy namanya apa nih, 3.5. Nah, kita asumsikan aja guys ya, ini hanya untuk pembelajaran. Ini jangan kalian tiru, jikalau emang kalian ada yang begini jangan kalian tiru guys. Tapi ini karena saya masih pemula. Timbunan, tipu ya guys ya. Timbunan. Nah, batu kapur. Oke. Sudah ada ya guys. Ini kita cek dulu apa saja yang diperlukan. Pekerja dan mandor saja ternyata. Oke. Kita hapus dulu aja. Kita copy dari menindar atas aja nih. Kita copy aja guys. Nah, pekerjaan mandor sudah keluar. Lalu koefisiennya ini nice. Oke, atau kita hanya menggunakan tanpa semi mekanis ya guys, karena mungkin hanya pemadatan doang. Timbunan. Nah ini mungkin kita bisa pakai ini aja, sirtu guys ya. Yang sirtu ini kita pakai aja guys. Cek dulu ya. Ini kita pakai sirtu aja lah. Sama nih, kita pakai koefisiennya sama. Ini bisa kita ganti guys. Ini kita ganti batu kapur. Nah, untuk koefisiennya kita samakan 1,2. Oke. Nama dan kode jangan lupa ya guys. Warnanya begini. Nah, ini sudah ya guys. Ini kita ganti timbunan pemadatan limestone. Oke, secara manual. Oke guys, ini sudah analisa sudah kita selesaikan ya guys, analisanya. Nah oke, selanjutnya adalah ke bagian final. Final itu adalah rencana anggaran biaya guys. Oke, langsung saja. Kita ketik ini adalah nomornya kita isi dengan WBS tadi ya guys. Ini 1.2. Kita tambahin nggak muat karena tadi ada 6 ya. Nah, jadi 6 kita tengah ini kita rapin dulu format-formatnya. Oke. Kita jangan lupa kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Nih, pancing kita ini. Set. Kita cari dari DUB ini. Kita 2. Kita kunci dulu. Ini 5. False. Kita ketik. Ini kita gedein dikit aja. Nah, oke, spesifikasinya nanti kita isi dulu kayak kode analisa. Ya, kode analisa ini kita masukin aja dari ASP ini guys. Kode-kodenya oke nih, nanti ini untuk ini, jadi untuk kita copy untuk keadaan tanah harus sesuai ya guys, jangan sampai nggak sesuai. Nanti malah ngaco. Ini harus teliti juga nih guys. Nah, ada lagi.
Ini ada plesteran, ada limestone, lalu limestone yang kira. Oh iya, ini kita tahu ya, kita lupa tulis plesteran 1:5 ya guys. 1 PC banding 5 PP. Oke, save. Sebentar ya guys. Nah ini sudah selesai. Oke, selanjutnya itu kita volume itu copy aja. Ini di sheet 17. Nah ini volume sudah keluar. Ini kita 0 di 2 angka 2 koma ya guys. Nah ini juga kita tengahin, satuannya sama. Ini di sheet ke-6, sheet ke-7 berarti. Nah, ke-7 kita tarik, set, harga satuannya itu kita masuk aja VLOOKUP ini, sorry, sama dengan lookup ini dikunci depannya, set di ASP kita ketik, cari di sini, sampai sini, oke, kita kunci. Nah, itu di kolom berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8 di kolom 8 kita kunci, kita false. Nah ini kalau bisa kita ganti ya ke accounting or currency. Nah ini aja gampang guys, kita langsung aja kali volume. Ini dia bagian final itu udah volume dikali harga satuan. Kita hapus dulu. Nah ini bisa kita langsung drag ke bawah. Nice, ini sudah ketemu. Kita jumlahkan dengan sum. Set. Nah PPN nya kita mau PPN berapa persen guys? Misalkan kita ambil PPN 11% ya, nilai itu 11%. Nah total ini ditambah ini. Oke, 13 juta sekian ya guys. Oke, selanjutnya adalah kita round, kita bulatkan ini 3 angka di belakang koma. Nah oke, nah kita isi spesifikasi terakhirnya. Mungkin bisa kalian isi, jadi bebas banget sih guys. Bisa kalian isi berapa harganya dan kawan-kawannya. Nah ini udah limestone, ini spesifikasinya apa, misalkan ya kita gunakan ini pasang batu kali campuran. Nah yang spesifikasi berarti campuran 1 PC banding 6 PP. Ini sama nih, ini kita copy juga, tapi ini 5 PP. Nah bisa nih kalian lanjutnya bisa nih kayak alugan pasirnya apa, pasir kuari kah atau apa kan. Nah itu bisa kalian cek. Nah nih udah selesai nih guys. Jadi proyek pembangunan pekerjaan dinding penahan tanah dari soal ini itu dengan harganya itu adalah 13.768.000 guys setelah PPN. Nah sebelum PPN-nya itu ada 12.403.500. Nah sebenarnya ini harga ini sangat ditentukan oleh harga satuan guys. Ini ada overhead ini overhead ini yang menentukan kalian mau berapa, perusahaan kalian tuh mau berapa itu terserah kalian. Tapi ini sebagai pembelajaran aja saya menggunakan 10%. Nah itu bisa 0%, bisa 0 sampai 10%. Nah itulah sebagainya. Oke, mungkin segitu aja ya penjelasan saya tentang RAB, dan saya sudah menjelaskan contoh perhitungan RAB dinding penahan tanah ya kan guys. Oke lah, mungkin sekian saja dari video ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Thank you.